Oke, kita akan membahas terkait peradaban Yunani kuno ya, terutama di sini yang akan kita bahas itu ada Kreta, Sparta dan Athena. Ya gitu. Nah, oke, kita langsung saja pada materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Oke, pertama kita melihat dulu letak geografis dari si Yunani ini. Nah, untuk si Yunani ini memiliki letak geografisnya di wilayah utaranya ini tuh Yunani ini tuh berbatasan langsung dengan Albania ya, Albania dan daerah Makedonia, lalu Bulgaria dan Turki juga. Lalu di daerah timurnya untuk si Yunani ini ya, daerah Yunani ini berbatasan langsung dengan Laut Aegea. Dan di selatan langsung berbatasan dengan Laut Tengah dan di barat dengan Laut Ionia. Oke, kita bisa lihat langsung ya di petanya. Ini harus gini, bentar ya. Petanya bisa kita lihat. Oke, nah di sini ada, nah ini ya, ini ada petanya. Sudah terlihat tidak? Ini yang ini nih. Nah ini terlihat? Ini ya, gini, air. Nah ini merupakan peta dari Yunani sendiri, ya, peta dari Yunani sendiri yang berwarna hijau, ya. Akan tetapi di zaman sekarang ternyata ya daerah Makedonia, daerah Albania sama Bulgaria ini tuh sering dikaitkan juga dengan peradaban Yunani gitu. Nah ini merupakan peta dari si Yunani sendiri. Gimana, terlihat tidak petanya? Petanya terlihat kah? Terlihat ya? Oke. Nah ini yang warna hijau merupakan peta dari Yunani. Bisa kita lihat di sini ada 3 peradaban yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada Kreta ya. Ini di dekat Laut Mediterania ataupun Laut Tengah. Ini merupakan peradaban Pulau Kreta yang akan kita bahas pada pagi hari ini dan merupakan peradaban paling tua di Yunani sendiri. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas juga di sini ada 2 polis ataupun 2 negara kota ya, 2 negara kota, yaitu pertama ada Sparta, di sini ada Sparta di utaranya Laut Mediterania ataupun Laut Tengah, dan ada Athena ya di sebelahnya Sparta. Ya di sini kita akan membahas Athena, Sparta dan Kreta di sini. Terlihat ya untuk si petanya gitu. Nah, ini merupakan peta dari si Yunani sendiri, gitu, di mana di utaranya berbatasan dengan Makedonia, Albania dan Bulgaria. Lalu untuk sebelah selatannya dengan Mediterania ya. Lalu untuk sebelah baratnya bersebelahan langsung dengan Laut Ionia, dan sebelah timurnya ini berbatasan langsung dengan Turki. Ya, dengan Turki, si Turki ataupun Asia Kecil ya, kalau zaman dulu tuh sering dikatakan sebagai Asia Kecil daerah Turki ini gitu. Nah, oke. Nah, di sini terkait peradaban Yunani kuno, di sini sebenarnya ada beberapa bangsa yang menghuni daerah Yunani kuno. Akan tetapi di sini hanya ada ketiga poin ini yang akan kita bahas pada peradaban Yunani kuno. Nah, pertama di sini ada peradaban Pulau Kreta yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Lalu yang kedua ada bangsa Sparta dan bangsa Athena ya, yang merupakan polis terkenal di wilayah Yunani sendiri. Polis ini tuh artinya negara kota yang terkenal di wilayah Yunani. Lalu selanjutnya setelah adanya Sparta dan Athena, ya di sini ada bangsa yang akan kita bahas juga yang menduduki wilayah Yunani setelah Sparta dan Athena, yaitu bangsa Makedonia gitu. Nah, mungkin masih ingat kan ya kemarin siapa dari bangsa Makedonia ini, kira-kira ada yang ingat nggak? Siapa raja terkenal di Makedonia? Ini udah kita bahas loh di pas pembahasan Mesopotamia. Kira-kira ada yang masih ingat? Kira-kira siapa bangsa Makedonia yang terkenal? Yang sering dikaitkan sebagai Iskandar Zulkarnain itu siapa? Alexander Agung. Alexander the Great ya.
Alexander the Great yang merupakan raja terkenal dari bangsa Makedonia yang nantinya akan menaklukkan berbagai wilayah-wilayah di dunia gitu sampai daerah Sparta dan Athena juga masuk ke dalam wilayah si Yunani sendiri gitu. Oke, betul ya Alexander the Great. Saya udah bisa buka mic. Oke, nggak apa-apa Ihsan. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini. Oh my God. Oh, ternyata dari tadi tuh kayak gitu ya. Oke, ini ya petanya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini terkait peradaban Yunani setelah peradaban Pulau Kreta, di sini ternyata ya di Yunani sendiri itu ada berbagai periodenya setelah periode Pulau Kreta tadi. Gitu. Nah, periode dari Yunani sendiri di sini dimulai dari 800 sebelum Masehian sampai 146 sebelum Masehian. Nah, di sini Yunani sendiri terbagi menjadi 3 periode ya. Berarti 4 sama Kreta. Pertama ada Kreta, yang kedua ada periode Arkais, lalu yang ketiga ada periode Yunani klasik, dan keempat ada periode Yunani Helenistik gitu. Nah, untuk periode Arkais ini merupakan periode di mana munculnya berbagai negara-negara kota di wilayah Yunani sendiri. Nah, di sini yang terkenal atau yang negara kota yang terkenal di wilayah Yunani sendiri ada 2 negara kota yang pada awal periode Arkais ini, yaitu negara kota Sparta dan negara kota Athena, ataupun negara kota ini tuh polis ya, dikatakan sebagai polis. Nah, ada polis Sparta dan polis Athena gitu. Nah, masing-masing polis ini tuh memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti halnya si Athena ini ciri khasnya di bidang ekonomi dan di ilmu pengetahuannya. Lalu untuk si Sparta ini, si Sparta sendiri ini ciri khasnya itu di bidang kemiliteran gitu. Nah, lalu yang kedua di sini ada periode Yunani klasik, di mana periode Yunani klasik ini tuh merupakan periode ketika terjadi peperangan saudara ya, peperangan antara Yunani dan Persia. Dan nanti di sini setelah adanya peperangan Yunani dan Persia terjadi perang saudara juga antara Sparta dan Athena yang membuat kebudayaan Athena tuh mulai hancur di sana, dan si Sparta mulai menguasai daerah Yunani sendirian. Dan akan tetapi karena si Sparta sendirian menguasai daerah Yunani dan tidak tahu terkait sistem pemerintahan, maka dia juga nanti akan terkalahkan oleh bangsa yang baru, yaitu bangsa dari Makedonia. Nah, selanjutnya di sini ada periode Yunani Helenistik, di mana periode Yunani Helenistik ini tuh merupakan periode terjadinya perpaduan antara berbagai budaya-budaya ya, budaya-budaya di daerah sana. Nah, di sini perpaduan budayanya itu adalah dari budaya Yunani, budaya Persia, dan budaya Mesir gitu. Yang mana pada saat periode Yunani Helenistik ini, Yunani sendiri dikuasai oleh kerajaan Makedonia ataupun dikuasai oleh Alexander the Great gitu, yang menguasai wilayah Yunani sendiri. Dan si Alexander the Great ini juga kekuasaannya bahkan sampai ke wilayah Mesir juga, sampai ke wilayah Asia juga. Makanya dikenal satu budaya untuk menyatukan semuanya itu budaya Helenistik gitu. Helenistik. Ingat-ingat ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung membahas saja pada peradaban yang pertama di daerah Yunani sendiri. Nah, untuk peradaban yang pertama di daerah Yunani sendiri yaitu ada peradaban Pulau Kreta. Nah, untuk peradaban Pulau Kreta ini bisa kalian lihat ya di petanya, ini Kreta ada di bawah ya, di sini di tengah laut Mediterania ataupun laut tengah gitu ya. Silakan anak IPS harus paham peta ya, anak IPS harus paham peta, dan karena kan kalian juga belajar geografi gitu ya, jadi memang kalian harus paham peta gitu anak IPS tuh ya. Gitu. Apalagi nanti kalau misalnya kalian tujuannya ingin masuk sejarah dan ingin masuk geografi gitu ya, ini kalian harus paham peta banget gitu. Nah, oke, bisa dilihat. Ya Allah, nggak kerasa banget ya. Oke, bisa dilihat di sini ada peradaban Pulau Kreta ya. Oh iya, nanti silakan join lagi ya ketika sudah habis waktunya. Nah, di sini ada peradaban Pulau Kreta. Ya, ada peradaban Pulau Kreta yang merupakan peradaban pertama di wilayah Yunani sendiri. Nah, terkait peradaban Pulau Kreta ini munculnya
dimulai pada 3000 sampai 1400 sebelum Masehi. Bahkan ada beberapa sejarawan yang bilang bahwa peradaban Pulau Kreta itu Pulau Kreta ini sudah dihuni oleh orang itu tuh sekitar 7.000 sebelum Masehian gitu. Akan tetapi untuk penghitungan peradabannya dimulai dari 3.000 sebelum Masehian. Kenapa bisa dimulai 3.000 sebelum Masehian? Karena bukti terkuat munculnya suatu peradaban yaitu hanya diketahui di 3.000 sebelum Masehian. Bukti tertulis adanya gitu, sehingga untuk 7.000 sebelum Masehi ini tidak dihitung sebagai periode awal dari peradaban Pulau Kreta ini gitu. Nah, di sini untuk letak geografis dari peradaban Pulau Kreta sendiri, nah Pulau Kreta memiliki letak yang sangat strategis karena di mana kan Pulau Kreta ini tuh berada di tengah-tengah laut tengah ya, laut Mediterania ataupun laut tengah, di mana laut tengah ini tuh merupakan jalur perdagangan ataupun jalur perlayaran dari berbagai wilayah-wilayah di dunia, seperti halnya dari Yunani mau ke Mesir itu otomatis melewati laut Mediterania, ataupun dari Mesopotamia juga ya. Ini digunakan sebagai jalur pelayaran, sehingga di sini menguntungkan sekali untuk orang-orang Kreta berada di daerah sana, sehingga peradaban Pulau Kreta ini itu merupakan peradaban yang sangat strategis, bisa dikatakan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk si masyarakat Pulau Kreta sendiri, karena mereka berada di tengah-tengah laut, otomatis secara tidak langsung sudah bisa kita ketahui bahwa kehidupan mereka ini itu kehidupan masyarakat ini tuh bergerak pada bidang pelayaran, gitu ya, pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh mereka, karena mereka letaknya strategis dan merupakan jalur pelayaran dan perdagangan antar negara-negara atau antar kerajaan-kerajaan di dunia pada saat itu gitu. Ya, ini 3.000 sebelum Masehi mereka sudah mengenal berdagang. Indonesia lagi ngapain gitu ya. Nah, oke. Di sini Ibu sudah jelaskan tadi ya bahwa orang-orang Kreta ini itu merupakan masyarakat maritim, yaitu yang berdagang dan berlaut gitu. Nah, untuk Pulau Kreta sendiri juga sering dikenal dengan kebudayaan Minos atau Minoa, dengan raja yang terkenalnya itu adalah Raja Minos, ya, Raja Minos itu. Nah, lalu untuk kepercayaan dari masyarakat Pulau Kreta sendiri, ya, masyarakat Pulau Kreta sendiri, mereka menganut sistem kepercayaan politeisme, yaitu penganut banyak dewa ataupun penganut banyak dewa, dan mereka juga memuja kekuatan alam, gitu ya. Nah, untuk masyarakat Pulau Kreta sendiri, mereka sudah mulai di bidang seni budayanya atau di bidang kebudayaannya, mereka mengenal seni lukis fresko, ya, seni lukis fresko yang merupakan teknik melukis di dinding dengan menimpakan pigmen pada plester dinding yang baru dilapisi, gitu. Dan di sini juga selain seni lukis yang mereka kenal, ada seni porselin ataupun gerabah, lalu ada seni pahat juga, ya, dan seni kerajinan-kerajinan logam yang lainnya. Jadi seperti halnya bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, mereka juga mengenal tradisi logam, gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk kebudayaan Pulau Kreta sendiri, di sini tuh di tahun 1400-an itu tuh mulai hancur, gitu ya. Kenapa sih peradaban Pulau Kreta ini tuh mulai hancur? Karena di sini di peradaban Pulau Kreta sendiri, konon katanya berdasarkan para ahli menyebutkan bahwa di tahun 1400-an ini tuh terjadi, 1400-an sebelum Masehi ini tuh terjadi bencana alam yang sangat dahsyat, yaitu terjadi letusan gunung berapi dan tsunami, yang mana dengan adanya letusan gunung berapi dan tsunami ini tuh menyapu bersih peradaban Pulau Kreta sendiri, gitu. Nah, sebelum adanya tsunami dan gunung berapi ini juga terdapat berbagai serangan dari bangsa-bangsa lain, gitu ya, dari bangsa-bangsa lain, gitu. Dari bangsa-bangsa lain itu terdapat serangan ya ke daerah Kreta sendiri, sehingga membuat orang-orang Kreta ini tuh ya runtuh, gitu ya, runtuh. Dan setelah mulai padam juga, setelah mulai runtuh juga, di sini terjadi bencana alam yang dahsyat yang menyebabkan peradaban Pulau Kreta ini tuh disapu bersih oleh bencana alam tersebut, gitu. Nah, lalu konon katanya untuk peninggalan ke peradaban Pulau Kreta ini tuh ditemukan oleh sejarawan, katanya
ditemukan salah satu labirin. Labirinnya ini tuh seperti dilapisi oleh kaleng, dan di dalam labirin tersebut ini tuh diketahui ataupun ditemukan tulang belulang dari manusia yang berumur 10 sampai 15 tahun. Nah, ketika disimpulkan oleh para sejarawan karena mereka menemukan tulang belulang tersebut, konon katanya bisa disimpulkan bahwa orang-orang Kreta ini sudah mengenal sudah mengenal yang namanya sistem penyembahan dewa dengan mengorbankan seseorang gitu. Karena ketika di daerah Kreta direkonstruksi bekas-bekas bangunannya ditemukan labirin di bawah tanah ya. Konon katanya kayak gitu, labirin di bawah tanah, dan di labirin tersebut ditemukan berbagai tulang belulang dari manusia umur 10 sampai 15 tahunan. Yang bisa disimpulkan sebagai bahwa pada saat peradaban Pulau Kreta itu sudah mengenal yang namanya sistem pengorbanan seseorang gitu ya terhadap dewa yang mereka sembah gitu. Oke, ini Pak Ujan bertanya, ya tumbal tah? Ya mau tumbal santai Pak. Nah, ini Pak Ujan bertanya, Bu, eta teh krete sama aja ya. Mau tulisannya kereta, kereta ataupun Crete itu sama aja, yaitu peradaban Pulau Kreta sendiri. Minos juga ini merupakan peradaban Pulau Kreta ya. Kan dulu tuh di daerah Yunani itu ada dua peradaban sebenarnya. Tapi Ibu di sini mengambil peradaban Pulau Kreta. Pertama ada Minos, dan yang kedua ada Minos ataupun Minoa, yang kedua ada Misena. Kalau Minoa ini merupakan peradaban yang sekarang, yang kita bahas, itu peradaban Pulau Kreta. Kalau si Misena ini adanya di sekitar daerah Sparta Athenaan, gitu. Yang mana nanti dari si bekas-bekas si Misena ini juga muncul peradaban baru, yaitu peradaban Sparta dan Athena. Gitu. Tapi itu tidak akan dibahas ya. Silakan kalau misalnya kalian penasaran. Silakan kalau misalnya kalian penasaran boleh baca-baca lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Iksan. Ibu, kenapa kok bisa dikatakan sebagai peradaban Pulau Kreta? Karena namanya juga nama tempatnya juga Kreta, makanya dikatakan sebagai peradaban Pulau Kreta gitu. Oleh berbagai tadi itu kebudayaan Pulau Kreta hancurnya tahun berapa? 1400-an ya, 1400-an. Kalau yang Ibu baca, tapi mungkin ini sumbernya akan berbeda-beda gitu. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena ya gitulah. Apalagi sejarah kuno ini tuh memang sumbernya susah gitu. Jadi memang penafsirannya itu beda-beda. Kalau dari yang buku Ibu baca tahun 1400-an ini hancur si peradaban Pulau Kreta ini. Orang katanya kayak gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan membahas terkait bangsa Sparta. Nah, bangsa Sparta ini merupakan bangsa selanjutnya setelah peradaban Minoa dan Misena tadi. Minoa dan Misena. Nah, untuk letak Sparta sendiri di sini berada di wilayah ini ya. Bisa kalian lihat dari petanya. Ini merupakan wilayah Sparta, yaitu berada di utara Mediterania. Gitu. Nah, untuk bangsa Sparta ini merupakan bangsa yang diperkirakan, nanti masuk lagi ya. Nah, bangsa Sparta ini merupakan bangsa yang diperkirakan masuk dari wilayah Asia Tengah dan merupakan bangsa yang berasal dari ras Indo-Jerman, yaitu bangsa Kaukasoid lah, bisa dikatakan seperti itu, dari ras Kaukasoid yang berasal dari pegunungan ataupun yang berasal dari pegunungan Kaukasus di utara Laut Kaspian. Gimana ya Ibu menjelaskannya ya? Sepertinya ini cukup ini ya, kalau tidak terbayang susah ya. Nah, ini ya, jadi bangsa Sparta ini merupakan bangsa yang berasal dari ras Indo-Jerman ataupun ras Kaukasoid, dia bisa dikatakan seperti itu. Dan bangsa Sparta sendiri merupakan bangsa yang menghuni